Nah, jadi kita kada aneh, kada heran kalau ada orang nang kada tergiur lawan ma'rifat ini. Kada aneh. Ada orang nang kada ada hendak ma'rifat lawan Tuhan, itu wajar aja karena masih kekanakan. Kalau orang nang berakal bujur, orang nang punya keinginan nang tinggi, pastinya hendak ma'rifat lawan Allah itu. Karena dengan ma'rifat kepada Allah itu dia akan bisa mencapai segala-galanya kehidupan dunia dan akhirat. Nah, siapa nang kada hendak itu? Amun orangnya pintar tapinya. Nah, amun orangnya pintar, pasti hendak bahagia dunia akhirat. Orang pintar nih pastinya hendak merasakan kenikmatan dunia akhirat. Nah, kebahagiaan dunia akhirat itu kada kawa dicapai kecuali dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, maka senantiasa orang yang bermakrifat, orang yang bermakrifat itu memperhatikan, artinya menyaksikan akan rahasia daripada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa orang yang bermakrifat itu dia menyaksikan fi'il Allah, rahasia apa yang terjadi dalam surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Itu lebarnya surga itu selebar langit bumi, panjangnya kada kawa dikisahkan. Yang hidup mewah di dalam taman-tamannya, memetik buah-buahnya, menghirup dari air-air telaganya, dan dia merasa aman dari terputusnya. Nah, orang arif melihat itu, walaupun mereka ini tuh di dalam dunia, walaupun mereka masih hidup di alam kita ini, tetapi mereka sudah menyaksikan, mereka sudah melihat, sudah merasakan bagaimana lezatnya surga yang disediakan Allah kepada mereka itu. Mereka merasakan mewahnya hidup di dalam surga itu, di dalam taman-tamannya, memetik buah-buahannya, menghirup dari air-air telaganya, dan dia merasa aman dari terputusnya. Kada mau macet, nikmat-nikmat di surga itu kada mau terputus. Macam banyu kita mau macet, nah di surga tuh kada ada kata-kata macet itu. Di dalam surga itu kada ada gelapnya, kada ada padamnya. Istilah padam itu dalam surga kada dikenal. Itu istilah alam yang fana ini. Merasa aman dari terputusnya, karena buah-buahan surga ini tidak akan terputus. Buah surga itu kada bermusim macam kita di dunia. Kita ada musim langsat. Nah, di surga itu kada ada musimnya, senantiasa ada. Di dalam hadis disebutkan bahwa setiap kali kita memetik satu buah, maka bekas yang kita petik itu timbul lagi buah yang rasanya lebih nikmat dari buah yang kita makan itu. Kita ambil lagi buah itu, muncul lagi buahnya. Nah, demikian seterusnya. Dan tidak akan dilarang, ada larangannya. Dan nikmat di dalam surga itu, apapun nikmatnya, la illata fiha, di dalam surga itu nikmat tidak ada penyakitnya.
tidak ada ipik sampingnya. Itu nikmat surga. Lain dengan nikmat dunia. Orang kebanyakan makan durian bisa darah tinggi, bisa rabah, stroke. Orang kebanyakan makan buah ini bisa mincrit. Nah, di dalam surga ada istilah itu. Buah apapun, sebanyak apapun yang kita makan, makin merasakan kenikmatannya. Kada khawatir bahaya, karena kata-kata bahaya itu di surga kada ada lagi, dicabut. Kenikmatan apapun di surga itu tidak ada bahayanya. Nah, itu oleh orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mereka lihat, sudah mereka nikmati, sudah mereka rasakan, walaupun mereka itu berada di alam dunia ini. Kemudian ia ma'rifat kekal abadi. Nah, dalam surga tuh lebihan itu langsung aja. Kemudian ia itu ma'rifat kekal abadi. Nengaran ma'rifat itu kekal abadi, tidak akan terputus karena mati. Orang hidup misalnya ma'rifat kepada Allah, begitu inya mati, mati juga ma'rifatnya. Nah, kada mau ma'rifat tuh kada mau mati. Sebab mati itu tidak meruntuhkan tempat ma'rifat kepada Allah. Dan tempatnya itu ma'rifat adalah roh. Nah, jadi roh itu adalah roh mati. Ada mau yang menjadi urusan ketuhanan yang maha tinggi, roh itu. Dan hanya saja mati itu merubah keadaannya, memutuskan segala kesibukan dan penghalang-penghalangnya, dan membiarkan dari tahanannya. Maka adapun bahwa menghilangkannya itu mati, maka tidak. Justru hidup di dalam dunia ini menghambat kebebasan roh. Karena di alam dunia ini ada istilah taklif, ada istilah beban. Wajib sembahyang, wajib puasa, wajib ini, wajib itu. Nah, kalau sudah mati, maka roh itu menjadi bebas. Kada ada lagi beban-beban ibadah kepadanya. Nah, demikian pula ma'rifat kepada Allah yang bertempat pada roh tadi. Begitu mati orangnya, maka ma'rifat kepada Allah itu semakin tajam, semakin kuat ma'rifatnya kepada Allah. Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah itu kadada disebut mati, kadada disebut mati orang yang ma'rifat itu. Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Jangan mengira, jangan disangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, jangan. Para syahid, para pejuang-pejuang itu seperti Sayyidina Hamzah contohnya, jangan dianggap mereka itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka yang mati syahid tadi, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, orang syahid, orang yang gugur fi sabilillah, jangan dikatakan mati, ujar Tuhan. Tuhan melarang kita menyebut mereka itu mati. Dan janganlah kamu menyangka bahwa kenikmatan ini khusus bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang mati syahid. Maka sesungguhnya orang yang bermakrifat
dengan setiap napasnya adalah seperti derajat 1000 orang yang mati syahid. Artinya orang yang mati syahid aja kada boleh disebut mati, apalagi orang yang makrifat kepada Allah, jangan disebut mereka itu mati. Tersebut dalam hadis, inna syahida liyatamanna fil akhirat ayyuradda ila dunya fayuqtalu marratan ukhra li'izami ma yarahu min thawabis syahadah. Wa inna syahida yatamannawna law kanu ulama lima yarawnahu min uluwi darajatil ulama. Artinya sesungguhnya orang yang mati syahid itu berharap-harap di akhirat untuk dikembalikan lagi ke dunia. Kemudian ia terbunuh sekali lagi karena besarnya apa yang ia lihat dari pahala mati syahid itu. Orang mati syahid itu yang disebut syahid tuh. Begitu inya syahid, inya hendak pulang hidup supaya dibunuh lagi. Begitu dibunuh hendak pulang hidup supaya dibunuh lagi. Karena mereka melihat besarnya ganjaran yang mereka terima. Dan sesungguhnya orang-orang yang mati syahid, mereka berharap-harap jikalau mereka itu ulama, karena apa yang mereka lihat daripada ketinggian derajat ulama. Yang maksud ulama di sini adalah orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua penjuru kerajaan langit dan bumi itu sebagai medan lapangan bagi orang yang bermakrifat kepada Allah. Ia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja yang ia kehendaki, dengan tanpa memerlukan kepada bergerak menuju penjuru itu dengan tubuh dan dirinya. Itu orang yang makrifat kepada Allah. Inya hendak ke mana aja, amun inya hendak kada perlu bergerak, inya akan sampai di sana. Inya hendak ke Jakarta, kada perlu bermutur, kada perlu pesawat, dengan sendirinya inya akan ada di Jakarta. Nah makanya orang arif tadi orang yang paling mendapatkan kelezatan, orang yang paling mendapatkan kenikmatan. Namun orang jadi pemimpin itu nikmat, lezat. Tapi hendak ke mana-mana masih perlu bergerak. Nah kalau orang yang arif itu, kerajaan langit dan bumi ini adalah lapangan mereka. Dengan tanpa memerlukan kepada bergerak menuju penjuru itu dengan tubuh dan dirinya. Maka ia adalah orang yang menyaksikan keindahan alam malakut di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah jadi dengan demikian kita kawa merasakan begitu lezatnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Mereka itu mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Mereka mengetahui rahasia-rahasia sifat Allah. Mereka mengetahui rahasia-rahasia perbuatan Allah. Nah pasti mereka itu merasa kelezatan. Umpamanya, contohnya yang mengetahui rahasia nih. Inya hari ini mendapat sesuatu. Nah, inya hari ini dapat sesuatu. Orang yang arif nih dapat sesuatu. Inya tahu rahasianya. Inya tahu rahasianya bahwa di belakang inya dapat sesuatu ini akan terjadi ini. Nah lalu apapun yang didapatnya itu inya selalu merasa senang. Kenapa? Karena inya melihat rahasianya. Inya dapat umpamanya sakit, tapi inya melihat rahasia. Dengan mendapat sakit ini inya mendapat macam-macam nikmat di belakang itu. Lalu sakit yang dirasakannya ini adalah nikmat baginya. Inya dapat penyakit umpamanya, tapi inya ma'rifat, inya tahu menjadinya akunya dapat penyakit, tapi tuh disediakan Tuhan itu nah
Nah, disediakan Tuhan gedung ada, disediakan Tuhan telaga ada, disediakan Tuhan taman ada. Tapi diberi Tuhan dulu penyakit ini. Lalu inya dengan suka, dengan ridha menerima penyakit ini. Kenapa? Karena inya melihat di belakang penyakit itu ada kenikmatan-kenikmatan yang besar yang ia terima. Nah, ini contohnya bahwa orang arif kepada Allah itu walaupun menerima yang sakit, mereka tetap senang, mereka tetap gembira karena melihat di belakang rahasianya itu. Ada kita nang kada ma'rifat ini, kita kada melihat. Nah, kita sakit, nah, lalu keluh kasah, lalu ribut karena kita melihat nang sakitnya ini aja. Kita kada melihat apa di belakang yang sakit itu. Nah, itu perbedaan antara orang yang ma'rifat dengan orang yang tidak ma'rifat tadi. Dan setiap orang yang arif, ia ada seperti yang demikian. Dengan tanpa sekali-kali sebagian mereka membuat kesempitan pada sebagian yang lain. Seekong orang nang arif itu dapat kenikmatan, dapat kelezatan yang sedemikian besar. Ada pulang orang datang seekong nang arif kepada Allah, dapatnya seperti itu juga, kadang mengurangi jatah nang pertama. Nah, itu pulang ada pulang orang yang arif datang muncul, dapat kenikmatan seperti kenikmatan itu juga, kadang mengurangi pulang kepada nang kedua. Nah, jadi kenikmatan orang yang ma'rifat itu kada terbagi-bagi dengan adanya tambahan orang ma'rifat nang datang. Hanya mereka itu berbeda-beda pada luasnya mereka, pada keluasan pandangan dan luasnya ma'rifat mereka. Ada yang hanya ma'rifat fi'il Allah, ada yang sampai ma'rifat kepada sifat-sifat Allah, itu tergantung keluasan ma'rifat mereka. Dan mereka itu bertingkat-tingkat pada sisi Allah, dan tidaklah dalam hitungan tentang berbeda-bedanya derajat mereka. Artinya derajat orang arif itu banyak, kadang-kala dihitung derajatnya sesuai kedalaman dan keluasan ma'rifat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sesungguhnya telah jelas, paham sudah kita bahwa lezatnya, nyamannya menjadi pemimpin, dan itu adalah hal yang batin. Sudah mengerti kita. Lezatnya orang menjadi pemimpin lain lawan lezatnya orang makan sate. Lezatnya orang menjadi pemimpin lain lawan lezatnya orang makan durian. Lain. Karena jadi pemimpin ini kelezatannya bersifat batin, sedangkan makan sate kelezatannya bersifat panca indera yang zahir. Lain kelezatannya. Bahwa lezatnya menjadi pemimpin dan itu adalah hal yang batin, adalah ia lebih kuat pada orang-orang yang mempunyai kesempurnaan dari lezatnya panca indera kesemuanya. Orang yang makan sate itu saling nyamanan. Orang yang jadi pemimpin lebih nyaman lagi. Lebih nyaman lagi. Tetapi yang jadi pemimpin ini, kelezatan jadi pemimpin itu hanya didapat oleh orang-orang yang punya akal. Kelezatan menjadi pemimpin hanya didapat oleh orang yang punya keinginan tinggi. Kalau kelezatan sate, kelezatan durian itu bisa didapat oleh siapapun. Nah, kelezatan pemimpin itu tidak ada pada binatang, tidak ada pada anak kecil, dan tidak ada pada orang yang lemah akal. Dan bahkan lezat yang bisa dirasakan oleh panca indera dan nafsu syahwat itu adalah bagi orang-orang yang mempunyai kesempurnaan beserta ada kelezatan menjadi pemimpin, akan tetapi mereka mengutamakan menjadi pemimpin. Orang yang mendapatkan kelezatan pemimpin ini bisa mendapatkan kelezatan durian.
Tapi kalau orang yang mendapatkan kelezatan durian belum tentu bisa mendapatkan kelezatan pemimpin. Tergantung akal dan kekuatan himmah, keinginan pada mereka itu. Maka adapun arti keadaan ma'rifatullah, sifat-sifatnya, af'alnya, kerajaan langitnya, dan rahasia-rahasia kerajaannya itu adalah kelezatan yang lebih besar dibandingkan dari menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin sudah lezat, tapi kalau kita diberi Allah ma'rifat, diberi Allah kita ini pengetahuan tentang sifat-sifatnya, af'alnya, rahasia-rahasia perbuatannya, maka itu akan menjadi kelezatan yang lebih besar. Maka ini khusus dengan mengetahuinya orang yang mencapai martabat ma'rifat dan telah merasakannya. Kayak apa lezatnya ma'rifat itu kadangkala dirasakan kecuali orang-orang yang telah mencapainya. Kayak apa lezatnya jadi pemimpin, itu kadangkala kita rasakan kalau kita belum pernah jadi pemimpin. Kadangkala. Dan tidak mungkin menetapkan adanya kelezatan bagi orang yang tidak mempunyai hati. Orang yang kada mempunyai hati yang baik, orang yang kada mempunyai hati yang terang, kadangkala dikisahkan lawan inya kelezatan ma'rifat itu kada menyambung, bahkan inya setengah kada percaya. Kenapa? Karena inya kada punya hati yang terang, inya punya akal yang lemah. Sama kekanakan tuh nah, dikisahkan nyaman maka ikam kena muntuha jadi pembakal, mun ikam baarit jangan makan ini, jangan makan itu, kamu nyaman kena jadi pembakal muntuha. Kadanya mahirawakan ininya kada mengerti pembakal itu apa. Nang mengerti nang coklat ini nyaman, itu yang dihantamnya. Karena sesuai akalnya ingat situ. Nah dikisahkan tentang jadi camatnya kada nyambung kekanakan itu. Karena hatinya ingat situ, akalnya ingat situ. Nah sama manusia yang punya akalnya lemah, hatinya gelap, dikisahkan kelezatan ma'rifat ada nyambungnya, bahkan kada percaya. Maka itu lu jasa kada mungkin. Nah orang nang ma'rifat kepada Allah itu, contohnya dikisahkan nih, daripada lezatnya orang ma'rifat lawan Tuhan itu, inya hendak napa aja kawa, itu nyamannya. Kita kisahkan itu lawan orang nang hatinya gelap, nya kada percaya, bahasa kada mungkin jadinya. Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah itu amun inya tuh hari ini nah hendak inya ke Jakarta, ada di Jakarta, bah kada percaya inya. Kenapa? Hatinya gelap. Sama kekanakan dikisahkan itu kada percaya inya. Dan tidak mungkin menetapkan adanya kelezatan bagi orang yang tidak mempunyai hati. Kadangkala. Karena sesungguhnya hati adalah tambang sumber dari kekuatan ini. Padahal kita mempercayai itu, kita sudah dapat bagian daripada ma'rifat itu. Kita tuh percaya, umpamanya kita nih dikisahkan orang, kalau orang ma'rifat kepada Allah itu nya napa hendak kawa, nya hendak ini terlaksana, belanya mencita-cita ini kabul. Itu kalau orang ma'rifat, inya nih percaya. Nah dengan modal percaya itu, ini sudah dapat bagian dari ma'rifat itu, sudah dapat bagian. Bagiannya apa? Bahwa hati orang ini berarti sudah terang. Nah, hati orang ini sudah terang. Amunnya kada percaya, nah ini nang kada kawa diurus. Sebagaimana tidak mungkin menetapkan kelebihan lezatnya bersetubuh atas lezatnya bermain tungkat bagi anak kecil. Kekanakan tuhnya pikirannya kada ada kawin. Kekanakan
nya pada karena kawin gin sarik kanakan itu. Nah, sehingga kanakan ini ditawari hijam hakun mana nah kawin kah atau kita main tungkat ini kah, ini hakun main tungkat itu kada kawan lawan ini dipaksa supaya hakun kawin tuh kada kawan karena kekanakan. Dan tidak mungkin pula menetapkan kelezatannya atas lezatnya mencium bunga banafsaj bagi orang yang lemah syahwat. Orang ini orang nang kada besyahwat. Tuha ay sudah orangnya cuma kada ada syahwat. Disuruhnya membedakan mana nyamannya mencium bunga ini, mencium bunga yang harum nih, mana nyamannya lawan kawin. Nya kada kaum bedakan itu karena nya kada ada hendak untuk kawin itu. Karena tidak adanya sifat yang mana dengan sifat itu bisa diketahui kelezatan ini. Akan tetapi orang yang selamat dari penyakit lemah syahwat dan selamat indera ciumnya, niscaya ia dapat mengetahui akan lebih kurangnya antara dua kelezatan ini. Orang nang panca inderanya selamat, orang nang syahwatnya selamat. Ditakuni mana hakun kan kawin lawan mencium minyak harum ini, hakun kawin ninya. Orang nang normal nih, nang syahwatnya normal, nafsunya normal ditawari, mana jam hakunnya kawin lawan mencium minyak harum, nya kayaknya hakun kawin. Karena ini orang normal. Nah, amun orang nang lama syahwat, nang kadada keinginan hendak kawin ditawari, mana hakunnya kawin lawan minyak harum, hakun minyak haruminya. Dan pada orang ini tidak lagi dikatakan, melainkan dikatakan barang siapa telah merasakan niscaya ia tahu. Barang siapa yang merasakan maka dia akan mengetahui. Nah, jadi kita kada aneh, kada heran kalau ada orang nang kada tergiur lawan ma'rifat ini. Kada aneh. Ada orang nang kada ada hendak ma'rifat lawan Tuhan. Itu wajar aja, karena masih kekanakan. Kalau orang nang berakal bujur, orang nang punya keinginan nang tinggi, pastinya hendak ma'rifat lawan Allah itu. Karena dengan ma'rifat kepada Allah itu dia akan bisa mencapai segala-galanya kehidupan dunia dan akhirat. Nah, siapa nang kada hendak itu? Amun orangnya pintar tapinya. Nah, amun orangnya pintar, pasti hendak bahagia dunia akhirat. Orang pintar nih pastinya hendak merasakan kenikmatan dunia akhirat. Nah, kebahagiaan dunia akhirat itu kada kawa dicapai kecuali dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi umurku, ujar Imam Ghazali, demi umurku bahwa para penuntut ilmu meskipun mereka tidak menyibukkan diri dengan menuntut ma'rifatul umuril ilahiyah, ma'rifat urusan ketuhanan, maka sungguh mereka menghirup bau kelezatan ini. Orang-orang yang menuntut ilmu, ilmu fikih umpamanya, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu nahu, ilmu saraf. Nah, orang yang menuntut ilmu itu sebenarnya sudah ada menghirup bau kelezatan ma'rifat ini. Sebenarnya sudah ada menghirup. Di mana menghirupnya itu? Yaitu ketika terbukanya kesulitan-kesulitan dan jelasnya hal-hal yang meragukan, yang mana kuatlah keinginan mereka dalam mencarinya, maka bahwasanya mencari ilmu itu juga ma'rifat dan ilmu-ilmu. Ini ada kitab, ini orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu fikih, lalunya baca kitab. Begitu baca kitabnya menemui kesulitan. Kalau orang bujur-bujur menuntut ilmu itu, bila dapat kesulitan di kitabnya kada karuan rasa, bila kada tuntas maka hanya nyaman. Dipikirakannya nang kada dapat tadi, dicarinya ke sini ke sana, akhirnya dapat.
bahwa ternyata pahamannya nang sulit ini macam ini. Lalu inya dapat, nah rahatan dapat paham itu, nah inya dapat kelezatan yang luar biasa, dapat kenyamanan yang luar biasa. Itulah artinya mencium, ada sudah baunya ma'rifat. Nah orang ma'rifat kepada Allah itu demikian. Inya sudah ma'rifat satu aja dari perbuatan Allah. Diambilnya umpamanya salambar pohon, salambar daun. Nah salambar daun diambilnya. Begitu diambilnya salambar daun ini, inya diberitahu Allah bahwa rahasia daun ini ada 100 macam. Nah, daun ini rahasianya kalaunya di ini jadi ini. Daun ini kalau direndam manfaatnya ini. Daun ini kalau dimakan jadinya macam ini. Nah, ia mengetahui hanya sabuting daun, maka dia akan mendapat kelezatan yang luar biasa lezatnya. Maka itu juga orang menuntut ilmu. Begitu inya kada dapat, nah di situ menemukan kenyamanan, kelezatan. Nah itu hanya tadi contohnya mengetahui rahasia daripada bekas fi'il Allah. Rahasia bekas dari fi'il Allah. Kayak daun itu kan rahasia bekas fi'il Allah, diketahuinya rahasianya. Nah, sudahannya jadi luar biasa. Nah, sebuting daunnya mun direndamnya sehari, diminum makannya, orang nang karena penyakit ini sembuh. Daun ini kalau direndam 2 hari dikasayakan orang bebisul ampe. Ini tahu rahasia-rahasia itu. Nah, ini sudah merupakan satu kenikmatan yang sangat besar. Nah, hanya salambar daun nang diberitahu oleh Tuhan, dan daun itu hanya bekas fiilnya. Belum lagi diberitahu Tuhan rahasia fiilnya, rahasia sifatnya, rahasia yang lain-lainnya. Nah, maka ini akan mendapatkan kelezatan-kelezatan yang luar biasa. Maka adapun orang yang panjang pemikirannya tentang ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala dan telah terbuka untuknya dari rahasia-rahasia kerajaan Allah, sekalipun pada sesuatu yang sedikit, maka sesungguhnya ia merasakan dalam hatinya, yaitu ketika hasilnya keterbukaan itu akan kegembiraan yang hampir-hampir ia terbang dengannya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala itu ada berisi ismul a'zam. Ini contoh orang ma'rifatnya, kayak apa nikmatnya, kayak apa lezatnya. Allah ta'ala itu ada berisi ismullahil a'zam. Barang siapa yang tahu ismullahil a'zam itu dipakainya untuk meminta kepada Allah, maka akan diberikan Allah. Siapakah? Nah, kalau ada nang tahu ismullahil a'zam, dia sebut nama itu, lalu dia minta kepada Allah, apapun yang kita minta diberikan Allah. Walaupun menerbangkan gedung yang di sana sekejap mata sampai ke sini, hanya tahu satu ismullahil a'zam, apalagi tahu yang lain-lainnya. Nah, kita bisa membayangkan kayak apa lezatnya orang yang hanya ma'rifat, hanya satu kepada ismullahil a'zam. Orang lapar, ini lapar di tengah-tengah hutan, kada ada apa, tapi ia tahu ismullahil a'zam. Dengan ismullahil a'zam dia minta kepada Allah agar diberi makanan. Datang di hadapannya makanan selengkapnya. Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah itu ada orang yang benar-benar merasakan kelezatan yang luar biasa. Hanya sebuting ismullahil a'zam yang diketahuinya. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia kehendaki terjadi. Nah, itu kalau Allah memberikan rahasia ismul a'zam kepada seseorang. Apalagi diberi Tuhan yang lain-lainnya. Maka adapun orang yang panjang pemikirannya tentang ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala dan telah terbuka untuknya dari rahasia-rahasia kerajaan Allah, sekalipun pada sesuatu yang sedikit, maka sesungguhnya ia merasakan dalam hatinya, yaitu ketika hasilnya keterbukaan itu akan kegembiraan yang hampir-hampir ia terbang dengannya kegembiraan itu. Nah, kemudian selanjutnya, dan ia takjub dari dirinya.
Maka adapun orang yang panjang pemikirannya tentang ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala dan telah terbuka untuknya dari rahasia-rahasia kerajaan Allah, sekalipun pada sesuatu yang sedikit, maka sesungguhnya ia merasakan dalam hatinya, yaitu ketika hasilnya keterbukaan itu, akan kegembiraan yang hampir-hampir ia terbang dengannya, dan ia takjub dari dirinya pada ketetapan dan kemungkinannya karena kekuatan kegembiraan dan kesenangannya. Artinya adalah orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, maka dibukakan baginya rahasia-rahasia kerajaan Allah. Dibukakan baginya rahasia-rahasia ciptaan Allah. Sekalipun dibukakan itu hanya sedikit dari sekian banyak rahasia-rahasia kerajaan Allah itu, maka dia akan mendapatkan kegembiraan, kelezatan yang hampir-hampir ia bisa terbang dengannya sebab bersangatan gembira itu. Nah, jadi orang yang diberi Allah kasab, keterbukaan tentang rahasia, tentang hikmah daripada ciptaan-ciptaan Allah ini, maka dia akan merasakan gembira yang luar biasa, yang hampir-hampir dia terbang dengan kegembiraan itu. Seluruh yang diciptakan Allah, mulai yang besar seperti langit bumi sampai yang sehalus-halusnya, itu semua mengandung rahasia, itu semua mengandung hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah tidak menciptakan sesuatu pun tanpa ada rahasianya, tanpa ada hikmahnya, tanpa ada gunanya. Nah, apa kegunaannya, apa rahasianya? Ini makhluk yang diciptakan Allah. Apa rahasianya? Apa hikmahnya? Itu kada diberitahu kecuali kepada orang-orang yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi Allah hikmah dari sesuatu, maka dia diberikan satu kebaikan yang sangat banyak. Jadi kada ada sesuatu pun yang diciptakan Allah itu kada mengandung rahasia. Cuma kita ini oleh karena kita kada ma'rifat kepada Allah, kada ma'rifat kepada nang ampunnya sesuatu, lalu kada dibukakannya apa rahasianya, apa gunanya, apa hikmahnya dari ciptaan Allah itu. Baik yang diciptakan Allah itu berupa benda yang mati seperti batu, pohon, daun, atau yang diciptakan Allah itu seperti benda hidup, hewan dan seumpamanya, atau yang diciptakan Allah itu berupa huruf-huruf, yang diciptakan Allah itu berupa rumus-rumus. Nah, semuaan itu ada mengandung rahasia. Di dalam Al-Quran itu banyak rumus, banyak kata-kata isyarat yang kada diketahui hanya oleh orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Kayak alif lam ra. Nah, apa itu? Nah, kita kada tahu rahasia apa di balik alif lam ra itu. Apalagi dalam Al-Quran Yasin, apa itu ya lawan sin?
Dalam Quran ada nun wal qalami wama yasturun. Nah, jadi kalau kita tahu rahasia-rahasia itu walaupun hanya sedikit diberikan Allah, maka kita akan menemukan kegembiraan, kelezatan yang luar biasa. Ada ciptaan Allah umpamanya daun. Umpamanya daun apa kita ambil itu daun limau umpamanya. Nah, daun limau itu apa rahasianya? Nah, kita kada tahu. Karena kita kada diberitahu Allah, sebab kita kada ma'rifat kepada Allah. Padahal misalnya daun limau itu kalau kita ganggam, kita baca akan alif lam ra, dibuka jadi duit 100.000. Cuma kita kada tahu rahasianya. Nah, jakanya tahu rahasianya kita walaupun sedikit saja diberi Allah daripada kerajaannya ini, maka kita akan pasti menemukan kegembiraan yang luar biasa. Nabi Musa alaihi salam pernah sakit gigi. Nah, Allah membuka rahasia kepada Nabi Musa. Ujar Tuhan, wahai Musa, ambil itu rumput yang di tempat maka kunyahlah rumput itu, niscaya kamu sembuh dari sakit gigi. Nah, dicari Nabi Musa rumput tadi, dikunyah Nabi Musa, hilang sakit gigi. Nah, rumput itu ada mengandung rahasia. Rahasianya apa? Menghilangkan sakit gigi. Nah, Allah memberitahu itu kepada Nabi Musa, karena Musa alaihi salam orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tadi orang yang ma'rifat itu bila dibukakan Allah kerajaan, rahasia-rahasia kerajaan ini, maka pasti dia akan gembira, dia akan lezat yang luar biasa. Dan ini termasuk sesuatu yang tidak dapat diketahui kecuali dengan perasaan. Nang kawa mengetahui itu orang nang merasakan. Nang kawa mengetahui itu orang yang merasakan. Nang kaya apa ngaran orang ma'rifat kepada Allah, nang kaya apa orang yang dibukakan rahasia ini makhluk oleh Allah. Nah, itu nang kawa mengetahuinya orang yang merasakannya. Dan menceritakan tentang hal ini sedikit faidahnya. Amun hanya habar-habar saja, hanya kisahnya saja, itu faidahnya kada banyak. Lain dengan orang yang pernah merasakannya itu. Maka pada sekedar ini mengingatkan kepadamu bahwa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling lezat. Yang paling lezat dari segala sesuatu, dan tidak ada lagi kelezatan di atasnya itu ma'rifat kepada Allah. Nah, contohnya umpamanya orang yang ingin mendapatkan kelezatan panca indera, lalu dia ingin melihat yang indah-indah guna mendapatkan kelezatan matanya. Dia merasai, mencicipi makanan-makanan yang nyaman untuk merasakan kelezatan makanan itu. Nah, tetapi orang-orang yang hanya keinginannya mendapatkan kelezatan panca indera itu, dia akan tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Orang yang hidupnya kadang mau susah, orang yang hidupnya kadang mau berjuang, orang yang hidupnya ini hanya hendak nang nyaman-nyaman daripada panca indera, ini kada akan bisa jadi pemimpin. Padahal jadi pemimpin itu lebih lezat daripada makanan yang lezat. Sebabnya apa? Karena kalau ini orang jadi pemimpin, dengan mudah dia mendapatkan yang lezat-lezat itu. Hendak terbang ke sana jadi pemimpin, jadi kepala. Hendak makanan yang nyaman tinggal panggil datang. Hendak pesiar ke mana tinggal telepon berangkat. Nah,
Ini orang yang jadi pemimpin. Nah, kalau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu, dia akan menemukan kelezatan-kelezatan yang dirasakan oleh pemimpin. Apalagi kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang hanya mencari kelezatan panca indera. Nah, orang yang ma'rifat itu dia dengan mudah, kalau inya hendak jadi pemimpin, jadi pemimpin. Inya hendak makanan yang nyaman, dapat makanan yang nyaman. Kenapa? Karena inya tahu rahasia-rahasia Tuhan tentang mendapatkan demikian itu. Inya tahu rahasianya. Kalau jadi pemimpin, ini rahasianya. Dengan mudah dia dapat pemimpin. Kalau hendak dapat yang nyaman, ini rahasianya. Tuhan memberitahu kepadanya. Nah, oleh karena itu, bahwa ma'rifat kepada Allah ini merupakan puncak kelezatan yang tertinggi. Sebab dengan ma'rifat kepada Allah, hendak jadi pemimpin mudah, hendak makan yang nyaman mudah, hendak kemanapun mudah. Maka pada sekadar ini mengingatkan kepadamu bahwa ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling lezat dari segala sesuatu, dan tidak ada lagi kelezatan di atasnya itu. Oleh karena itulah Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang tidak akan melalaikan mereka dari Allah oleh takut kepada api neraka dan mengharapkan surga. Maka bagaimana mereka dilalaikan oleh dunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah ta'ala itu ada mempunyai hamba. Hamba ini kada tahu urusan surga. Hamba ini kada tahu urusan neraka. Apalagi urusan dunia. Karena apa? Karena mereka sudah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah ada mempunyai hamba-hamba yang seperti itu. Nang kada tahu neraka, kada tahu surga, apalagi dunia. Nah, kesibukannya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berhubung disebutkan tadi bahwa ma'rifat kepada Allah itu paling lezat sesuatu, maka orang yang ma'rifat dengan Allah ini kada mau lagi dia berlepas daripada Allah itu. Kada mau berlepas lagi. Nah, mereka berkata, orang-orang yang awam itu takutnya masuk neraka. Orang-orang awam itu takutnya mati su'ul khatimah. Kalau kami ini takutnya adalah didinding daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa orang yang ma'rifat kepada Allah itu, walaupun mereka itu masuk surga, tapi terdinding dengan Allah, tetap mereka tidak menyukainya. Walaupun masuk surga, tapi terdinding lawan Tuhan, mereka kada ingin masuk surga. Mereka itu rela berada dalam neraka asalkan tidak terhijab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun neraka itu dahsyat pedihnya azab neraka, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu kada akan merasa siksa api neraka itu, karena kalah dengan kelezatan ma'rifatullah tadi. Nah, jadi orang yang sudah terasai ma'rifat ini kada mau lagi nya melapas. Urusan dunia kah, urusan apakah, kada mau lagi itu melapas. Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan wali yang dikenal sebagai pecinta Allah, dilamar oleh Amirul Basrah, Gubernur Basrah, melamar Rabi'atul Adawiyah. Nah, ujar Gubernur Basrah itu, kalau ikam hakun menerima lamaranku ini, ku jujur dengan 200 juta duit kita. Jujurannya 200 juta duit kita. Di samping itu pulang, kalau ikam hakun menerima lamaranku, ikam digaji tiap bulan itu 20 juta. Ujar Gubernur Basrah.
Nah, apa jawaban Rabi'atul Adawiyah kepada gubernur itu? Walaupun engkau itu menjadi budakku, walaupun engkau memberikan kepadaku seluruh kekayaanku, kalau itu meninggalkan ma'rifatku kepada Allah, maka kada akan ku terima semua itu. Nah, karena apa? Karena ini Rabi'ah Adawiyah sudah merasakan ma'rifat itu kelezatannya luar biasa. Kada tergoda dengan duit sekian ratus juta, kada tergoda dengan gaji puluhan juta, kalau akan meninggalkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jadi pemimpin aja, menanang hakun belapas jadi pemimpin. Orang tuh jadi bupati, ada nang baampih jadi bupati, kada kedengar ada sekali, hendak 2 kali. Tegar dibatasi kada boleh 3 kali, jangan tidak 10 kali, tetapinya hendak jadi bupati itu. Kenapa? Karena nyamannya jadi bupati itu. Kemana-mana dikawal, hendak ini ada, hendak itu ada. Nah, hanya bupati, satu kerajaan yang sangat kecil, yang kada ada artinya dibanding kerajaan Allah. Nah, apalagi orang yang ma'rifat kepada Tuhan itu kada akan mau meninggalkan ma'rifat kalau sudah mereka masuk ke dalam ma'rifat kepada Allah tadi. Dan oleh karena itu sebagian saudara Ma'ruf Al-Karhi berkata kepadanya Ma'ruf, beritahukanlah kepadaku wahai Abu Mahfuz, itu panggilan Ma'ruf, sesuatu apakah yang menggerakkan kamu kepada ibadah dan bisa berputus dari makhluk? Kenapa pian ini kuat bana beribadah? Kada tahu urusan makhluk. Kalau pian beribadah, pian kada tahu urusan makhluk. Apa sebabnya? Maka ia Ma'ruf Al-Karhi diam. Lalu saudaranya bertanya, apakah mengingat-ingat mati? Apakah pian tu ingat mati, lalu pian tu beribadah aja kepada Allah? Ma'ruf lalu bertanya, yang manakah itu mati? Mati itu napa? Saudaranya itu berkata, apakah mengingat-ingat alam kubur dan alam barzakh yang menyebabkan engkau ini rajin, tekun beribadah? Ma'ruf lalu bertanya, yang manakah itu alam kubur? Alam kubur itu nang mana garam? Saudaranya lalu berkata, apakah karena takut akan neraka dan mengharap surga sehingga engkau tekun beribadah? Ma'ruf lalu bertanya lagi, yang manakah keduanya itu, surga dan neraka? Sesungguhnya pemilik semua itu adalah pada kekuasaannya. Nah, ujar Ma'ruf, surga, neraka, barzakh, mati itu ampunnya hanya satu. Jikalau kamu mencintainya, niscaya kamu melupakan semuanya itu demi dia. Dan jika ada di antara kamu dan dia ma'rifat, niscaya akan cukuplah untukmu akan semua ini. Nah, kalau ma'rifat kepada Allah, cukup sudah. Urusan kubur selamat, urusan neraka selamat, barzakh selamat. Dan orang yang ma'rifat kepada Allah itu pasti mencintai Allah. Man arafallah faqad ahabbah. Siapa yang ma'rifat kepada Allah pasti mencintainya. Mau kada mau, kalau orang kenal lawan Allah tuh pasti cinta kepada Allah. Dan kayak apa cintanya kepada Allah tergantung pengenalannya kayak apa lawan Allah. Nah, orang yang hanya kenal Tuhan itu lewat buku, lewat pelajaran, mungkin cintanya kepada Allah demi sekian persen. Orang yang ma'rifat kepada Allah, yang sudah merasakan ma'rifat kepada Allah, itu lain lagi cintanya kepada Allah. Nah, puncak kecintaan kepada Allah itu adalah melupakan segala-galanya. Kada tahu lagi neraka, kada tahu lagi surga, karena yang ditujunya itu adalah Allah. Apabila dalam mencintai Allah itu kita masih ingat surga, kita masih ingat neraka, itu menunjukkan cinta kita kepada Allah belum sepenuhnya. Berarti ma'rifat kita pun belum sepenuhnya.
Nah, kita masih takutan lawan neraka, kita masih mengharap surga, nah, kita masih banyak permintaan macam-macam yang kita ingat. Di samping itu kita cinta juga lawan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa cinta kita lawan Tuhan itu belum bujur, belum penuh. Akibat dari ma'rifat kita belum bujur. Sama orang ini mencintai seseorang perempuan. Nah, kayak apa cintanya kepada seseorang perempuan yang seringkali diibaratkan dalam orang-orang sufi dengan sebutan Salma atau Salwa. Yang satu ini mencintai Salwa itu. Salwa itu ibaratnya adalah ungkapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diungkapkan dengan seorang perempuan. Nah, Salwa ini berada di suatu gedung. Banyak pecinta-pecinta Salwa. Ada yang seikung masuk mendatangi Salwa itu. Bulik kayak apa tadi? Bertemuan lawan Salwa, bertemuan. Kayak apa? Kursinya, hebat, kursinya emas. Kursinya emas. Ruangannya dingin, ruangannya bagus, banyak taman, permata macam-macam. Sudah bertemuan juga lawan Salma. Nah, ini dapat angka 5. Nang Saikong naik ke rumah tadi, ke gedung tadi, bertemuan juga lawan Salwa. Begitu keluar, kan bertemuan lawan Salwa, bertemuan. Gimananya duduk, kok kada melihat di kursi kah, kadakah? Karena aku asik memandang Salwanya. Cat rumahnya napakah kada tahu juga tadi, gedungnya kayak apa, kok kada terpikir lagi. Keasikan daripada memandang Salwa itu. Nah, ini yang 10 cintanya kepada Salwa. Yang pertama tadi cinta juga, cuma masih melihat saja kursinya bagus, gedungnya bagus, tamannya banyak. Artinya pikiran masih terpecah lawan selain Salwa. Yang kedua ini kada tahu lagi di mana Salwa tadi duduk, di mana kada melihat lagi. Begitu keluar dua orang ini, ditutup pintu gedung. Jadi disuruh yang pertama tadi, ikam lagi sekali masuk ke gedung itu, datangi Salwa. Masuk jalan, lawang betutup, tuk tuk tuk, mengantuk, dibukai. Temuan lagi lawan Salwa, bulik. Kayak apa ikam tadi? Tuk aja di rumahnya. Keluar Salwanya, bertemuan sawat. Nah, ini yang pertama tadi. Ada yang kedua tadi, begitu disuruh datang ke rumah Salwa, berangkat ke rumah Salwa. Sampai di muhara lawang, langsung mencium lawang. Lawang dicium, dipusut. Kenapa jurang? Kukira Salwa lawang tadi. Ini orang yang cintanya 10 tadi kepada Salwa. Lawan lawangnya kada melihat lagi, dikira Salwanya sudah. Nah, ini menunjukkan ma'rifatnya kepada Salwa itu luar biasa. Nah, jadi orang-orang yang kelas seperti itu, yang kada tahu lagi neraka, kada tahu lagi alam barzakh, kada tahu lagi surga. Kenapa? Karena hatinya sudah sibuk dengan yang memiliki semuaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam cerita-cerita Nabi Isa alaihi salam disebutkan, jikalau kamu melihat seseorang pemuda yang terbuai hatinya untuk mencari Tuhan yang maha tinggi, maka ia telah dilalaikan oleh sebab pencarian itu dari sesuatu yang selainnya. Ini Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan bahwa seorang pemuda yang terbuai hatinya untuk mencari Tuhan, untuk bisa mendapatkan ma'rifatullah, maka dia kadang menghiraukan lagi selainnya itu karena sibuk dengan pencariannya itu. Maka ia telah dilalaikan oleh sebab pencarian itu dari sesuatu yang selainnya. Sebagian para syekh memimpikan Bishr bin al-Harith, ada tuan guru bermimpi bertemu Bishr bin al-Harith atau Bishrul Hafi. Lalu syekh yang bermimpi itu bertanya,
kepada Bishrul Hafi tadi. Ujarna memimpi, betakun dalam mimpi. Apakah yang dilakukan oleh Abu Nasrin At-Tammar dan Abdul Wahab Al-Warra? Ini orang-orang top semuaan yang sudah meninggal dunia. Tuan guru yang memimpi ini bertamuan Bishrul Hafi, betakun kayak apa di sana keadaan Abu Nasar, bagaimana di sana keadaannya Abdul Wahab Al-Warra. Bishr bin Haris berkata, saya tinggalkan mereka berdua pada saat ini di hadapan Allah Ta'ala, yang mana mereka berdua dalam keadaan makan dan minum. Ujar Bishr Hafi, Abu Nasar, Abdul Wahab kau tinggalkan. Ini orang memakan darus di sana, makan minum. Saya lalu bertanya, Tuan Guru tadi, dan kamu, pian pang ada bermakanan kah di sana? Bishr bin Haris berkata, Allah Ta'ala mengetahui bahwa kesenanganku terhadap makan dan minum sedikit, maka dia memberikan saya memandang kepadanya. Memandang kepada Allah itu adalah ma'rifatullah, dan memandang kepada Allah itu paling lezat dari seluruh kelezatan yang ada di dalam surga. Dalam surga itu kadang-kadang kada nyaman, tapi yang paling nyaman memandang Allah, memandang kepada Allah. Orang yang sibuk dengan bidadari, bercumbu dengan istrinya, orang yang asik makan minum, orang yang asik istirahat. Begitu ada pemberitahuan, Allah membolehkan kepada penduduk surga untuk memandangnya. Nah, seluruh yang bersenang-senang tadi meninggal kesenangannya, menghadap memandang kepada Allah. Karena memandang Allah itulah puncak daripada kelezatan nikmat di dalam surga. Dari Ali ibn al-Muwaffaq, ia berkata, saya bermimpi seakan-akan saya masuk surga. Lalu saya melihat seorang laki-laki duduk pada suatu hidangan, dan dua malaikat di sebelah kanan dan kirinya menyuapkan makanan yang enak-enak padanya, dan orang itu terus-menerus memakannya. Dalam surga makanannya disuapi. Dan saya, ujar Ali Muwaffaq, melihat pula seorang laki-laki yang berdiri di pintu surga, di mana ia memperhatikan wajah semua manusia. Lalu diperbolehkan sebagian di antara mereka masuk ke dalam surga, dan ditolaknya sebagian yang lain. Ali ibn al-Muwaffaq lalu berkata, kemudian saya lewati kedua laki-laki itu sampai ke Hadikatul Qudsi. Lalu saya melihat di kemah-kemah Aras ada seorang laki-laki, terbuka pandangannya, ia memandang kepada Allah Ta'ala yang tidak berkedip matanya. Kemudian saya bertanya kepada malaikat Ridwan, siapakah orang ini? Orang ini kada tahu makanan, kada tahu bidadari di dalam surga nih. Ini asik memandang Tuhannya. Ada tadi nang berdua aja orang makan aja juga, malaikat menyuapi, makan terus inya kada tahu urusannya. Ada nang saya kung ini kada asik memandang Allah. Betakun Ali Muwaffaq lawan Ridwan, siapa nih itu memandang Tuhan terus itu? Malaikat Ridwan menjawab, Ma'ruf Al-Karhi itu. Ia beribadah kepada Allah tidak karena takut daripada nerakanya, dan tidak pula karena rindu kepada surganya, akan tetapi karena cinta kepadanya. Maka ia dibolehkan memandang kepada Allah sampai hari kiamat. Nah, jadi Ma'ruf Al-Karhi ini luar biasa. Ruhnya di dalam surga sampai hari kiamat memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ali bin Muwaffaq menyebutkan bahwa ada dua orang laki-laki itu. Siapa dua laki-laki tadi? Itu adalah Bishr ibnul Haris Al-Hafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kedudukannya lebih tinggi Ma'ruf Al-Karhi tadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itulah Abu Sulaiman berkata, barang siapa yang pada hari ini sibuk dengan urusan dirinya sendiri, maka dia besok sibuk dengan dirinya sendiri. Ini suatu kata-kata mutiara dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Barang siapa yang di dunia ini sibuk dengan urusan dirinya sendiri, urusan badannya, urusan awaknya, urusan kesehatannya, urusan anak bininya, urusan hartanya, urusan tokonya, urusan dagangannya, habis harinya sibuk dengan urusan itu, maka dia besok pada hari kiamat sibuk dengan dirinya sendiri. Hari kiamat pun kayaknya dia sibuk dengan urusan-urusan itu. Dan barang siapa yang pada hari ini di dunia sibuk dengan urusan Tuhannya, nyoba ibadah kepada Allah, sibuknya menuntut ilmu, inya sibuk mengamalkan amalan ini, inya sibuk mengatur kemaslahatan ini, inya sibuk membaca salawat, inya sibuk ke majelis taklim, maka dia besok di akhirat sibuk dengan Tuhannya. Nah, artinya urusan di akhirat inya hanya urusan dengan Tuhannya. Jadi artinya kita kalau mau memandang di akhirat tuh kita kayak apa? Di akhirat kayaknya apakah kita nyaman atau kita sakit, itu kawal sudah kita memandang mulai wah ini. Kita sudah kau menangguh diri kita di akhirat itu, nyaman atau sakit, kawal menangguhnya, kawal sudah memperhitungkannya. Bila dalam dunia ini kita sibuk dengan urusan diri kita, di akhirat kayaknya kayak itu juga. Bila kita sibuk di dunia dengan urusan ibadah, urusan taat, di sana kita sibuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya tiap-tiap orang itu sudah kawa mengetahui nasibnya di hari kiamat, di akhirat kaina. Apakah aku ini nasibku ini di akhirat kaina bertemu dengan Tuhan? Apakah di akhirat kaina aku bertemu dengan syaitan? Itu sudah tahu sebenarnya kita dari diri kita, dari hati kita. Takunia hati kita seorang tuh, aku ini mati ke surga kan neraka. Takunia hati kita. Nah, hati kita akan menjawab, asa bujur-bujur menakuni, ikam ini mati ke neraka kah surga kah? Takuni pang. Nah, itu hati bisa menjawab. Artinya di akhirat ini kita pajang berat kah urusan kaina, pajang nyaman kah? Takuni hati seorang. Istabti qalbak, ujar Nabi kita, coba takuni hati ikam, tahu sudah jawabannya. Rumusnya apa? Bila orang di dunia sibuk lawan urusan dirinya, di situ bakal sibuk urusan dirinya, kepanasan, kehausan, macam-macam sibuknya di sana. Karena di dunianya sibuk mengurusi dirinya. Bila orang di dunia sibuk dengan ibadah kepada Allah, di sana kesibukannya adalah bertemu dengan Allah.